Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syaiful Anam, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman, angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang nilai kejuangan Jenderal Sudirman. Sebelumnya NIM saya adalah J1E021019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Jati Diri Unsud, yaitu tentang implementasi nilai kejuangan Jenderal Sudirman. Keberhasilan Jenderal Sudirman menunjukkan dharma bakti, jiwa raga, dan juga kemampuannya untuk keluhuran cita-cita bangsa. Ia tidak dikenal menyerah walaupun sakit parah dan terus dikejar musuh. Ia tetap menanamkan semangat menggariskan strategi perlawanan melawan penjajah secara langsung melalui gerilya. Kemudian juga memiliki kepribadian yang luhur, tabah, jujur, tanggung jawab, serta sederhana. Beliau juga memiliki wawasan yang sangat tinggi, wawasan persatuan dan kesatuan yang tinggi. Kemudian dari aspek keagamaan, Jenderal Sudirman dulu telah berperan sebagai pandu Hizbul Wathon dan pemuda Muhammadiyah. Ia memasuki Hizbul Wathon sejak sekolah dulu ketika bersekolah. Kemudian Hizbul Wathon secara bahasa berasal dari bahasa Arab, terdiri dari dua kata, yaitu Hizbul dan juga Wathon. Yang pertama Hizbul. Hizbul ini berarti kelompok atau perkumpulan, dan juga Wathon ini berarti cinta tanah air. Jadi dapat disimpulkan bahwa Hizbul Wathon ini berarti perkumpulan yang memiliki cinta tanah air yang tinggi. Organisasi tersebut merupakan binaan dari Muhammadiyah dan juga dikenal sebagai modernisasi Islam oleh kalangan masyarakat Indonesia pada waktu itu. Sebagai anggota organisasi tersebut, beliau aktif dan juga banyak prestasi gemilang yang beliau hasilkan saat menjabat di organisasi tersebut. Dua jabatan terpenting yaitu pada saat beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Pemuda Muhammadiyah wilayah Banyumas dan wilayah Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Prestasi yang beliau dapatkan tidak semata-mata didapat dengan mudah, hanya dengan membalikan telapak tangan, tetapi beliau memiliki kegigihan dan keteguhan serta keaktifan dalam mencapai prestasi tersebut. Kemudian, bentuk nasionalisme Jenderal Sudirman adalah sikap membela dan memperjuangkan tanah air Indonesia dari penguasaan penjajah yang saat itu ingin kembali menguasai tanah air Indonesia. Nasionalisme beliau juga dapat dilihat dari sebuah amanat yang beliau keluarkan pada 1 Mei. Salah satunya amanat tersebut berbunyi kurang lebih seperti ini: tunaikan sumpah dan kewajiban sebagai prajurit negara Republik Indonesia yang sanggup menjamin keamanan dan keselamatan nusa dan bangsa. Kemudian nasionalisme Jenderal Sudirman juga dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu saat beliau bergerilya, beliau tidak mementingkan apapun, bahwa beliau hanya mementingkan negara Republik Indonesia. Dalam keadaan sakit, beliau tetap mengikuti gerilya tersebut dan juga memimpin secara langsung.
Kemudian bukti lainnya yaitu beliau tidak pantang menyerah serta memiliki komitmen yang tinggi, dan juga beliau memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi. Kemudian jarang diketahui bahwa dulu Jenderal Sudirman adalah seorang pendidik. Nah, saya juga baru tahu bahwa seorang Jenderal Sudirman adalah seorang pendidik. Keputusan tersebut waktu dulu beliau terjun ke dunia pendidikan terbukti sangat tepat. Ia adalah seorang guru yang bisa dibilang asik. Gaya ajarnya juga tidak monoton dan juga diselingi dengan kisah keislaman dan juga pewayangan. Gaji dari seorang guru pada waktu dulu belum terlalu, masih sangat kecil, sehingga tidak memungkinkan untuk mencukupi kebutuhan kehidupan beliau dalam 1 bulan, apalagi beliau sudah berkeluarga. Namun beliau melakukan hal tersebut bukan karena semata-mata untuk mencari penghasilan yang banyak, tapi beliau melakukan kegiatan tersebut secara ikhlas, karena menurut beliau pendidikan itu sangatlah penting. Jadi beliau rela mengorbankan diri beliau untuk menjadi seorang pengajar. Kebetulan juga ia juga menjadi pengurus koperasi pada waktu itu, jadi penghasilannya cukup terbantu. Jenderal Sudirman bukan guru yang menonjol pada ilmu pengetahuan, tetapi ia pandai mengajar sehingga menyampaikan materinya tidak terlalu tegang. Beliau kerap sekali bercanda juga dalam pembelajaran, mengajarkan nilai agama, nasionalisme, dan juga dia menanamkan rasa patriotisme yang sangat tinggi. Para siswa juga sangat senang dalam mengikuti pelajaran, karena beliau juga tidak pernah galak dalam mengajar. Beliau selalu sabar dalam mengajar siswanya, sehingga mereka menganggap bahwa menyenangkan jika diajar oleh beliau. Oke teman-teman, jadi implementasi yang pertama dari nilai kejuangan Jenderal Sudirman yaitu Jenderal Sudirman sebagai seorang pendakwah. Nah, karena ya beragama Islam, jadi kewajiban seorang muslim yaitu menjalankan ibadah sholat dan juga mengaji. Kemudian implementasi yang kedua yaitu membantu kedua orang tua. Kebetulan orang tua saya sibuk bekerja, jadi saya membantu untuk mencuci piring, dan walaupun cukup sederhana, tapi menurut saya kegiatan tersebut sangat lumayan membantu. Yang berikutnya teman-teman, ini ada kebetulan saat itu teman saya mahasiswa dari universitas lain ada tugas membuat perkemahan, jadi saya diminta untuk membantunya. Nah, di sini saya mencoba untuk membantu membuat tenda. Kemudian ini juga ada
bakar ayam juga karena untuk memenuhi tugas dari teman saya. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan jati diri Universitas Jenderal Sudirman. Bicara jati diri Universitas Jenderal Sudirman, maka kita harus tahu apa itu jati diri. Demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai nilai kejuangan Jenderal Sudirman. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.